Menurut teman-teman, apakah banyak orang di sekitar kita yang melakukan kegiatan dengan resiko tinggi? Lalu, apa yang membuat seorang remaja melakukan kegiatan resiko tinggi? Waduh, sedih sekali bacanya. Ada teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Aza dari PKHLK Omah Cakamrana, Desa Wonoharjo. Pada video pembelajaran kali ini, aku akan sharing tentang pengaruh buruk teman dan bagaimana menolaknya. Tujuannya, agar kita mengenal beragam kegiatan yang dilakukan bersama teman dan tingkat bahaya yang bisa terjadi. Serta bagaimana cara menolak ajakan teman melakukan kegiatan atau tindakan yang berbahaya. Teman-teman, baru aja aku baca berita tentang sekelompok remaja tawuran dan banyak remaja yang hamil di luar nikah. Wah, sangat disayangkan sekali ya teman-teman jika hal tersebut terjadi pada diri kita. Menurut teman-teman, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Betul, hal tersebut dapat terjadi karena salah satunya dilakukan bersama teman atau orang lain dan tidak sendirian. Itu artinya, teman atau orang lain tersebut membawa pengaruh yang buruk untuk kita, atau bahkan bisa jadi kita yang membawa pengaruh buruk untuk orang lain. Pasti semua dari kita di sini memiliki teman ya, terlebih kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain, termasuk teman. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan bersama teman. Contoh, aku bersama teman suka curhat, pergi ke mall, belajar bersama, dan lainnya. Aku yakin, pasti juga banyak hal yang dapat kalian lakukan bersama teman. Tetapi perlu kita ingat, bahwa kita juga harus tahu apakah yang kita lakukan bersama teman termasuk dalam kegiatan yang aman atau beresiko rendah hingga tinggi. Apa sih itu kegiatan yang aman, beresiko rendah dan tinggi? Kegiatan yang aman adalah kegiatan yang tidak akan membuat kita sakit atau merusak masa depan kita dan tidak mengakibatkan kematian. Kegiatan resiko rendah adalah kegiatan yang berbahaya. Bisa buat kita sakit tetapi tidak parah, tidak membuat kita kehilangan nyawa. Kegiatan resiko tinggi adalah kegiatan yang sangat berbahaya sekali. Bisa membuat kita berurusan dengan polisi, sakit parah, atau bahkan kehilangan nyawa. Nah teman-teman, apakah kalian pernah mengidentifikasi bahwa kegiatan yang kalian lakukan bersama teman kalian termasuk dalam kegiatan yang aman, beresiko rendah, atau tinggi? Aku akan berikan beberapa contoh kegiatan. Coba tebak menurut kalian, mana yang termasuk kegiatan aman, beresiko rendah, dan beresiko tinggi. Siap ya? 1. Curhat kepada teman. 2. Belajar bersama teman. 3. Menonton video porno. 4. Membuat kue bersama teman. 5. Pergi ke pasar bersama teman. 6. Merokok. 7. Minum minuman keras dan obat terlarang. 8. Tawuran. 9. Membuli teman. 10. Pergi jalan-jalan bersama teman memakai pakaian seksi. 11. Hujan-hujanan. 12. Berenang di sungai. 13. Bermain games online secukupnya. 14. Berhubungan seksual sebelum menikah. Apakah sudah menebaknya? Nah, berikut jawaban menurutku. Bisa jadi, jawaban dari setiap orang berbeda sesuai dengan pendapat dan penjelasan mereka. Hanya saja, kita harus tahu mana kegiatan yang aman, beresiko rendah, dan tinggi. Menurut teman-teman, apakah banyak orang di sekitar kita yang melakukan kegiatan dengan resiko tinggi? Apakah jika banyak orang yang melakukan kegiatan dengan resiko tinggi itu berarti kegiatan yang boleh dilakukan? Lalu, apa yang membuat seorang remaja melakukan kegiatan resiko tinggi? Apa yang dirasakan oleh orang tua atau orang yang sayang kepada kita ketika melihat kita melakukan kegiatan yang beresiko tinggi? Banyak sekali pertanyaan yang muncul ketika kita tahu
bahwa ada banyak kegiatan yang termasuk dalam kegiatan beresiko tinggi yang dapat kita lakukan bersama teman. Ada banyak orang di sekitar kita yang melakukan kegiatan dengan resiko tinggi, seperti mabuk, mencuri, merokok, memberikan identitas diri kepada teman di sosial media, atau melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Jika banyak orang melakukan kegiatan ini, bukan berarti kegiatan ini adalah sesuatu yang baik atau benar. Perlu kita ingat hal tersebut ya teman-teman. Akibat dari melakukan kegiatan yang resiko tinggi akan ditanggung oleh diri kita sendiri. Tidak ada teman atau saudara yang bisa menggantikan nyawa kita. Banyak hal yang membuat anak dan remaja melakukan kegiatan dengan resiko tinggi, seperti kurangnya informasi, sehingga remaja tidak tahu bahwa itu adalah berbahaya, terlalu ingin ikut tren, takut dibilang tidak setia kawan, takut dibilang tidak ikut zaman, karena ingin menyenangkan pacar, karena ingin menyenangkan teman, karena berpikir itu adalah untuk buktikan cinta, dan lain sebagainya. Orang yang benar-benar sayang kepada kita akan merasa sedih, kecewa, atau menjadi beban pikiran jika melihat kita melakukan kegiatan resiko tinggi, termasuk orang tua kita. Dan selain itu, dampak dari kegiatan resiko tinggi dapat menghambat kita dalam meraih cita-cita. Teman-teman, coba kita perhatikan praktik berikut ini yang kita ibaratkan sebagai pengaruh dari teman untuk diri kita. Saya sudah menyiapkan 2 wadah, air, pewarna makanan, dan tisu. Nah, teman-teman, karena kita akan menggunakan bahan makanan, sehingga kita gunakan secukupnya ya. Kemudian isilah wadah dengan air secukupnya. Setelah itu, masukkan pewarna makanan pada salah satu wadah. Lalu diaduk. Sedangkan satu wadah lainnya tidak diberi pewarna. Masukkan 1 lembar tisu ke dalam masing-masing wadah. Tunggulah beberapa saat, kemudian amatilah apa yang terjadi. Dari praktik ini, kita belajar mengibaratkan air adalah teman atau lingkungan, dan tisu adalah diri kita. Jika kita bermain bersama dengan teman yang tidak baik atau membawa pengaruh buruk, maka kita akan ikut terpengaruh menjadi tidak baik seperti tisu yang berwarna merah. Sedangkan, jika kita bermain dengan teman yang baik seperti air berwarna bening, maka kita akan tetap menjadi orang yang baik. Kemudian, selanjutnya adalah susu pelangi. Perhatikan ya. Kita tuangkan susu secukupnya di wadah. Lalu kita teteskan pewarna makanan. Di sini ada cotton bud yang kita ibaratkan diri kita. Dan kita berikan sabun sebagai proteksi diri untuk menghindari pengaruh. Nah, selanjutnya, kita sentuhkan cotton bud ini pada pewarna. Apa yang terjadi? Ya, betul. Warna akan terlihat menghindari. Jadi, jika kita memiliki perlindungan yang kuat, contohnya kita bisa tegas menolak ajakan teman yang termasuk dalam kegiatan beresiko rendah maupun tinggi. Maka pengaruh tersebut akan pergi dan kita terhindar dari resiko kegiatan berbahaya tersebut. Lalu, bagaimana cara menolak ajakan teman untuk melakukan kegiatan beresiko tinggi? Di kelas PKHLK, kami belajar tentang apa itu pesan saya. Pesan saya bertujuan untuk menyampaikan apa yang kita rasakan, mengapa kita merasakan hal tersebut, kemudian apa yang kita pikirkan dan inginkan. Contoh cara menyampaikannya adalah, saya merasa takut melakukan hal tersebut karena sangat beresiko jika kita memakai pakaian yang seksi untuk jalan-jalan ke kota. Saya takut untuk merokok karena saya ingin selalu sehat. Nah, seperti itu ya contohnya teman-teman. Jadi, kita bisa melakukan penolakan dengan cara yang baik tanpa menggunakan kata-kata kasar. Karena harapannya, kita tetap menjaga hubungan baik dengan teman.
Jadi, kalian bisa menyampaikan, saya merasa, saya khawatir, saya suka, saya takut. Tambahkan perasaan yang muncul. Bisa perasaan yang menyenangkan, misal bahagia, senang, bangga, dan gembira. Dan perasaan yang tidak menyenangkan, misalnya khawatir, cemas, sedih, tidak suka, takut, kesal, dan marah. Menyampaikan mengapa kita merasakan perasaan tersebut dan menyampaikan keinginan kita. Nah, itu tadi ya teman-teman, bagaimana kita harus dapat mengenali kegiatan bersama teman yang termasuk dalam kegiatan yang membahayakan. Kita tahu, punya teman adalah hal yang sangat menyenangkan. Sebagai remaja, memang kita senang melakukan hal baru, apalagi bersama teman. Tetapi, hal baru bukan berarti melakukan hal yang beresiko. Kita lihat aja, banyak acara TV yang salah dan memberikan informasi yang salah. Memang banyak orang melakukan kegiatan yang beresiko tinggi. Namun, meskipun banyak orang yang melakukan kegiatan beresiko tinggi, bukan berarti itu benar. Tetapi artinya, banyak orang yang salah langkah dan salah jalan. Mungkin akan banyak teman yang sering mengajak kita melakukan hal beresiko tinggi. Tapi ingat, teman yang baik tidak akan marah jika kita tidak mau mengikutinya. Kita harus selalu ingat bagaimana cara menolak ajakan teman dengan kata-kata yang baik dan tidak menyakitkan. Beberapa dari kita mungkin sudah punya pacar. Dan seringkali pacar kita ingin mengajak kita melakukan hal yang beresiko tinggi. Itu bukan berarti benar. Tetapi, artinya pacar kita sedang mengambil jalan yang salah. Kita bisa membantu untuk mengingatkan pacar kita untuk jangan mengambil langkah yang salah. Misalnya, melakukan hubungan seksual sebelum menikah, atau membiarkan mereka menyentuh bagian-bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh orang lain. Jika kita sedang lakukan kegiatan resiko tinggi, dan kita baru tersadar, kita boleh langsung lari pulang untuk menghindarinya. Teman-teman, semua dari kita pasti memiliki cita-cita. Jika kita melakukan kegiatan beresiko tinggi, maka cita-cita kita akan sangat sulit terwujud. Melalui video ini, aku mengajak teman-teman, yuk bersama-sama untuk kita pintar dalam memilih teman yang baik dan menolak ajakan teman yang berbahaya atau beresiko tinggi. Demi masa depan kita dan orang-orang yang kita sayang dan kita ingin bahagiakan. Oke teman-teman, sekian video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk share, komen, dan like ya. Nah, ikuti terus kelas PKHLK ya, agar menjadi anak yang berdaya, keluarga bahagia. See you, bye! Aja, ayo belajar! Yuk!